Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut guys, saya sudah ada di sini. Guys, kita sudah tahu bahwa persoalan netralitas selama ini menjadi sesuatu yang sedang ramai dibicarakan. Ya, netralitas ASN lah, netralitas TNI, netralitas Polri, dan lain sebagainya. Kali ini kita juga akan membahas soal narasi netralitas. Gini-gini apa? Dan Gini-gini, Pak. di depan kita semua sudah ada Bung Iqbal. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore. Bung Iqbal ini Gimana, Bang Ketua Pokja Kelompok Kerja Wartawan Harian Kota Cilegon. Betul. Jadi kita akan ngobrol sama Iqbal soal kali ini soal netralitas media tentu saja. Waduh, berat Oke. amat nih bahasanya kayaknya. Ya karena kan banyak juga yang nuduh-nuduh tuh, jangan-jangan media berafiliasi kepada salah satu calon, sehingga beritanya angkat calon itu mulu. Iya. Sekarang gue mau tanya sama lu, Bal. Apa tuh, Bang? Persoalan netralitas media, apa yang ada dalam benak lu kalau orang mempertanyakan itu? Netralitas itu sebenarnya semu ya, Bang. Netral itu kata-kata semu sebenarnya. Semuanya kenapa tuh? Iya, persepsinya jadi semu gitu. Penilaian orang netralitas itu semu. Satu sisi netralitas itu yang nggak punya kelamin juga kan sebenarnya. Gitu. Tapi di sisi lain itu diperlukan gitu kan. Jadi netralitas itu di dalam sebuah media kalau menurut gua itu kayak formalitas saja sebenarnya gitu. Tapi kenyataan di lapangan kan berbeda jauh tuh, Bang. Iya. Enggak, maksud gue gini, Bang. Gimana tuh? Ya memang nggak ada jenis kelamin karena memang ketika kita dituntut netral, di sisi lain kita udah pasti punya pilihan dan punya kecenderungan kan, ke siapa. Tetapi yang harus dijaga itu adalah ketika media menggiring opini untuk memilih kepada salah satu calon. Nah, itu mungkin yang agak berbahaya, Bang. Nah, kira-kira menurut lu seperti apa? Ya, satu sisi gini, Bang, netralitas ini perlu perlu diturunkan juga ya. Maksudnya perlu di breakdown gitu. Di antara perusahaan persnya, kemudian si wartawannya dan lain-lainnya gitu kan. Baik di bidang redaksi maupun apa gitu. Artinya kita harus jelas dulu netralitasnya harus sebelah mana gitu. Kalau misalnya netralitasnya soal pasar, ya perusahaan media butuh itu kan. Kenapa kemudian netralitas butuh pasar ya karena memang ya hidup media kan dari situ. Betul. Artinya ketika pasar datang, konsumen datang ke media itu otomatis sedikitnya itu akan mempengaruhi netralitas perusahaan media kan. Pasar itu maksudnya ada iklan, ada cuan masuk. Iya, ada cuan masuk. Cuannya itu kira-kira apa bunyinya? Cuannya ya bentuk kerjasama. Gitu kan. Nah, apakah ketika ada cuan yang masuk, ada salah satu capres yang menitipkan cuannya di situ, kita tidak boleh memberitakan yang lain? Oh boleh. Boleh. Tapi kan porsinya pasti yang memberi iklan yang lebih besar kan udah otomatis tuh. Karena itu kita dari teori ekonomi lah. Iya. Karena iya. Jadi lu mau mengatakan itu bahwa yang bayar itu pasti akan mendapatkan porsi yang lebih. Oh iya. Oh gitu ya. Sudah pasti itu. Kalau itu berarti soal kebijakan perusahaan media ya. Nah, kalau bahasa wartawannya gimana, Pak? Kalau bahasa wartawan ya apa nih netralitasnya? Netralitasnya kan sebenarnya ujung tombak dari netralitas itu kan tuh wartawan ya kan. Karena dia yang kemudian memproduksi berita kan. Dia yang membuat naskah, yang ke lapangan. Dan itu ujung tombak netralitas itu kan sebenarnya di wartawan gitu. Makanya kemudian ada ada peraturan bahwa wartawan itu tidak boleh berikat buruk kan. Karena ya yang disasar kode etik jurnalistik kan lebih banyak ke jurnalisnya, betul nggak, Bang? Iya, betul. Iya, karena itu kan ujung tombak gitu. Karena kemudian ketika itu dinaikkan satu level ke misalnya redaktur pelaksana, itu sudah agak goyang di situ ya kan. Karena
di meja redaksi, di ruang redaksi itu kan banyak kepentingan gitu kan. Gitu ya Bang ya. Iya. Iya. Naik lagi ketika satu level lagi ke atas gitu, ketika pimpinan redaksi itu udah politis banget kan. Di media ya kita nggak bisa pungkiri kan ya Bang. Hari ini politik di media itu ya luar biasa gitu, tarik-tarikan. Ya memang itu seperti bau kentut kan. Kita hanya mendengar tapi tidak bisa dibuktikan begitu kan. Tapi kan apa yang di negara ini yang nggak ada hal yang selesai di bawah tangan kan pasti itu ada tuh kan gitu Pak. Tapi gue mau tanya gini Pak. Gimana Pak? Lu boleh menjawab boleh tidak ya? Iya. Gue mau tanya begini, ada nggak sih perusahaan media lu, misalkan memerintahkan lu untuk lu harus nulis ini yang bagus-bagus, lu harus nulis ini yang jelek-jelek, ada nggak yang begitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Karena itu satu apa namanya? Kalau itu diperintahkan itu blunder jadinya di perusahaan media. Jadi pokoknya wartawan nulis saja gitu siapapun ya. Nulis aja siapapun. Persoalan naik atau tidak urusan lain. Nah, itu dia kan. Makanya saya bilang urusan itu tadi cuan tadi. Iya, saya bilang ujung tombak netralitas itu kan di wartawannya, di jurnalisnya. Naik satu level dari di atas wartawan. Udah goyah. Udah goyah tuh. Karena nanti proses editing kan di situ, Bang. Kita mentahan nih. Kita udah jadi yang di lapangan, kita yang tahu di lapangan. Kita yang nulis, kita yang menyusun naskah gitu. Kemudian naik satu tingkat di level redaktur. Nah, itu udah goyah tuh mulai itu kan. Karena karena yang paling menyeramkan di media adalah ruang redaksi kan, Bang. Bukan di lapangan sebenarnya. Karena di ruang redaksi itu nanti yang mengolah berita jadi gitu loh. Yang akan nanti diterbitkan itu kan ujung tombaknya di redaksi. Dan ketika ada user yang nelpon pun, ya urusan cuan bukan ke wartawan ya. Iya. Ke sono. Kalau urusan besar ya, ya kalau misalnya receh-receh kan di wartawan juga kan. Lu dapatnya nggak receh-receh doang, yang cuan-cuan gitu langsung ke kantor. Ya kira-kira kita sama-sama tahu lah gitu. Berarti kalau begitu, gue bisa menyimpulkan bahwa kemerdekaan lu sebagai seorang jurnalis itu kadang-kadang repot juga kalau begitu ya. Iya, kemerdekaan seorang jurnalis itu kalau menurut saya kemerdekaan semu, Bang. Iya. Kenapa semuanya? Iya, semuanya kan kita nih dituntut nih nyari berita ya kan. Kemudian perusahaan pers punya kepentingan lain. Kalau misalnya kita yang di lapangan misalnya udah tulus nih ya kan. Kita ngeberitain itu ya kan. Kita ngeberitain ini, kita beritain A, nulis A, produksi A gitu kan. Tiba-tiba di stop. Tiba-tiba di sana ternyata miring gitu lah, itu letak kemerdekaannya kan gak ada. Itu memang terjadi begitu, Bang? Oh iya, itu bisa ditanya sama teman-teman jurnalis yang lain lah gitu kan. Bagaimana politik di meja redaksi itu kan sangat kental lah gitu. Tapi konteksnya ini kan konteks wartawan, kita sedang tidak berbicara perusahaan media ya. Betul. Kalau di lapangan sendiri ada nggak sih kecenderungan lo misalnya lu sebagai warga Indonesia yang punya hak pilih juga, kecenderungan lu terhadap salah satu calon udah pasti ada. Ya. Tiba-tiba ada kegiatan calon lain yang kecenderungan lu tidak ada, lu tetap memberitakan nggak? Oh iyalah, kan wajib itu, Bang. Terus ininya soundbite-nya akan berbau positif apa negatif kira-kira? Ya makanya itu yang dituntut untuk apa namanya? Ya ujung tombak netralitas, ujung tombak di wartawan itu ya di situ, Bang. Meskipun misalnya kita punya pilihan calon A misalnya ya dalam hati kita, tapi kan pilihan itu tidak boleh mengeliminir independensi kita sebagai seorang jurnalis gitu kan. Karena nanti ketika itu terjadi ya batal lah gitu internet di situ. Kecenderungan kita terhadap salah satu calon tidak boleh masuk dalam karya naskah jurnalistik kita kan. Iya, betul. Itu memang yang seharusnya terjadi, guys. Ini gua misalnya cenderung ke salah satu calon. Kemudian datanglah calon lain kampanye di sini misalkan. Itu narasi yang akan gua bangun ya tetap harus sama dengan apa yang terjadi. Betul. Tidak boleh narasinya dibelokkan. Nah gitu. Maksud lu kan seperti itu, betul, Bang? Betul, Bang. Tapi kemudian pada akhirnya kok outputnya, produknya besok munculnya beda. Lah itu bukan urusan lu ya? Iya, bukan urusan kita kan produksi mentah kan, Bang. Mentah doang ya. End user kan konsumsi buat end user kan ada di meja redaksi yang saya bilang tadi gitu. Ya, karena memang sekarang ini media itu industri sih ya. Iya. Jadi industri itu udah pasti agamanya adalah kependapatan. Betul. Pendapatan itu
kata Iqbal tadi otomatis akan menggiring kecenderungan orang kepada siapa. Ya. Walaupun di titik yang paling bawah, titik terdepan wartawan sudah melakukan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Iya, semaksimal mungkin lah ya. Enggak, gue mau jujur nih, tadi lu jawab, gue agak ini sih nggak percaya gue. Misalnya begini, dari redaksi ada nggak sih yang menginstruksikan, Bang, lu harus nulis begini, harus nulis ini? Ada nggak? Nggak ada. Selama ini nggak ada ya? Nggak ada, secara formal nggak ada. Maupun secara informal ya. Karena gini, kalau misalnya kita mungkin berkutat di media lama gitu ya, kayak kalau Bang Ipan kan udah puluhan tahun, kali saya baru beberapa tahun kan. Kita bisa sama-sama lihat lah gitu, kecenderungan media A ini kemana, kecenderungan media B ini kena. Itu kan dari pola-pola redaksi yang muncul kemudian diterbitkan oleh redaksi kan, itu kita bisa tahu, Bang. Tapi pada akhirnya akan mempengaruhi kita nggak di lapangan? Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Oh, misalkan, wah kecenderungan media gue ini ke calon A nih. Ya kan, dan kita tahu bahwa cuannya sudah masuk misalnya. Mungkin nggak itu kecenderungan yang terjadi di perusahaan akan mempengaruhi kinerja wartawan di lapangan? Itu tergantung itu sih Bang ya, tergantung pribadinya. Tapi idealnya kan itu tidak boleh gitu. Itu diharamkan untuk mempengaruhi kita sebagai seorang jurnalis gitu kan. Karena ya itu urusan itulah ya, urusan dapur lah ya. Kita kan kokinya nih Bang. Kita koki beritanya gitu. Karena yang diatur juga kode etiknya kode etik wartawan ya. Iya. Bukan kode etik perusahaan. Iya. Kan repot Bang ya. Iya. Coba kita kan kalau dikaji kan kode etik jurnalistik itu kan lebih membebankan kepada wartawan ya kan. Tapi sementara perusahaan persnya ya selayaknya industri gitu. Boleh apa aja. Gitu. Ya emang repot juga guys. Inilah kondisi yang terjadi yang disendirikan sama Bung Iqbal tadi guys. Ada kecenderungan misalnya media berpihak ke salah satu pasangan capres, dan itu terjadi, dan kita juga sudah tahulah media-media apa yang kira-kira berafiliasi dengan calon-calon tertentu. Pertanyaannya memang ini penting juga buat Dewan Pers, bahwa yang diatur oleh Dewan Pers itu adalah kode etik wartawannya, sementara kode perusahaannya tidak seolah-olah tidak tersentuh gitu ya. Wartawan dibatasi dengan kode etik yang bla 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 bla. Tetapi itu tidak sampai kepada aturan bagaimana sebuah lembaga atau sebuah perusahaan pers bersikap. Betul Bang. Makanya bingung juga kalau misalkan perusahaan persnya diatur, Bang. Wah, kerok juga tuh yang pemilik koran, pemilik media, pemilik TV ya. Dapat juga kayak. Ya itu, ya satu sisi memang membingungkan lah Bang. Kita ini kan nggak di negara ini kan nggak pernah ada yang tegas lah ya. Soal korupsi aja nggak tegas, apalagi soal media gitu kan. Sekarang gue mau lu menjawab tegas Bal soal tudingan atau tuduhan orang yang terutama ramai di media sosial yang mengatakan bahwa kadang-kadang wartawan itu nggak fair. Dia hanya nulis apa yang sesuai dengan hatinya dan menuding orang apa yang tidak sesuai dengan hatinya. Lu mau mengatakan apa ke teman-teman di dunia maya soal itu? Soal itu ya, soal gimana tudingan hatinya. Tudingan orang. Bahwa lu tuh berpihak, lu tuh nggak fair gitu. Iya. Memang susah sih Bang ya mematahkan penafsiran orang itu ya. Karena negara ini kan negara demokrasi kan. Semua orang boleh berpendapat gitu kan, termasuk sekarang netizen yang paling menjadi pilar kelima kan. Pilar kelima. Pilar kelima demokrasi sekarang ya netizen gitu. Suara mereka kayaknya lebih didengar dari suara media gitu kan. Artinya saya sih nggak begitu sepakat kalau misalnya wartawan seenaknya aja nulis segala macam, karena kita ini kan terikat oleh aturan kan. Kita harus mesti cover both side gitu. Mungkin cover both side itu ya kalau misalnya di media online sekarang prinsip cover both side itu kan minimal 2 narasumber lah ya. Kalau minimal untuk mengkonfirmasi temuan kita di lapangan kepada pihak yang bersangkutan yang tersangkut di lapangan begitu kan. Nah, di situ kalau misalnya kita di media online sekarang ini kan nggak
rada kurang terpenuhi ya. Soal cover both side. Soal cover both side. Karena nanti sifat media online itu kan running dia kan ya. Maksudnya berita keberlanjutan itu. Nanti cover both side-nya nanti di berita selanjutnya begitu kan. Ya kalau misalnya untuk anggapan terkait wartawan seenaknya sendiri ya memang kalau menurut saya sih seenaknya sendiri memang, karena kita yang ke lapangan, kita yang menemukan. Ya faktanya itu gitu kan. Otomatis kan kita menulis dengan apa yang terjadi di situ kan, Bang. Artinya ya memang kita yang ngulik gitu. Maksudnya ngulik fakta di lapangan itu ya kita yang ngulik. Berarti kan ya terserah kita dong, karena ketemuan kita di situ gitu. Artinya terserah itu dalam tanda kutip ya terserah faktanya gimana fakta kan. Di lapangan seperti iya apa. Gitu. Lu masa nggak ngopi sih, Bal nih? Oh iya. Ngopi dong. Harusnya ngerokok, Bang. Iya. Oh gitu. Waduh. Ini nggak ada tukang kopi nih podcast. Masa podcast 30 menit nggak ada kopi nih? Waduh, parah amat. Iya, parah banget nih. Ul, ngopi kayak Ul. Bikin kopi kayak lu gimana sih? Ini ketua Pokja lagi bicara. Lagi ceramah ini. Bicara untuk mengurus bangsa ini, lu kopi segelas kopi aja nggak ada gitu. Oke, pendek kata, Bal. Gua ingin menerjemahkan kepada Anda semua, para pemirsa, bahwa apa yang disepakati Iqbal itu soal cover both side, itu dulu pada zaman masih cetak mungkin ya. Satu berita itu minimal harus ada 2 narasumber. Kalau si sumber A mengatakan ini, maka harus ada pembandingnya dari narasumber B. Yang juga mengatakan ini, sehingga terjadilah apa yang itu disebut dengan cover both side. Betul. Nyatanya saat ini di media online itu kecenderungan cover both side itu dilakukan berikutnya, berita berikutnya, berita selanjutnya. Misalnya si A berbicara tentang ini, itu hanya si A saja. Nanti berita keduanya baru si B menjawab tentang ini. Nah, persoalannya kemudian adalah kalau si B-nya belum ketemu untuk menjawab, ini berita yang si A ini keburu liar dulu ke sana kemari. Sehingga ketika si B menjawab itu sudah penjelasan si A ini sudah lari dulu kemana-mana. Betul. Nah, oke, Bal. Berarti tidak ada ya kalau misalkan diinstruksikan oleh perusahaan pers untuk begini itu nggak ada ya? Saya berani katakan itu tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Persoalannya berita yang kita ketik kemudian berbeda dengan yang terbit itu bukan urusan lu ya? Urusan yang di atas ini. Kalau bahasa orang awam itu urusan yang di atas itu. Iya. Jadi apa ya? Gue mau bilang apa ya kalau begini ya? Itu yang membingungkan, Bang. Gue cuman kita bahas soal itu tadi yang udah lu sampaikan, bahwa salah satu kode etik jurnalistik adalah tidak boleh beritikat buruk kan? Betul. Jadi media itu tidak boleh beritikat buruk, guys. Itu memang sudah diatur bahwa si media satu misalkan tidak boleh kita beritikat buruk untuk menjatuhkan si calon lain ketika dia berafiliasi dengan salah satu calon. Tetapi beritikat baik itu tidak pernah dilarang. Betul. Berarti kan? Jadi kalau misalkan salah satu media terafiliasi dengan salah satu calon presiden, ya sudah katakan saja soal capresnya yang baik-baik dengan tidak menjatuhkan capres lain. Kira-kira kan begitu, Bang. Betul. Oke. Ini kesimpulan terakhir, Bar. Lu coba sampaikan kepada semacam ini ya. Kalau debat mah semacam closing statement lah. Kira-kira lu mau ngomong apa sih ke masyarakat dunia maya soal kecenderungan wartawan dalam menulis berita di kontestasi Pilpres ini? Silakan. Kalau saya coba pengen berbicara terkait ya yang saya katakan lah, setidaknya wartawan di lapangan itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga independensi dan netralitas kan. Walaupun ya kita secara pribadi mungkin wartawan di lapangan itu punya pilihan masing-masing gitu apalagi terkait tahun politik. Misalnya calon A, calon B dan calon C gitu. Itu sudah preferensinya sudah ada gitu. Cuman kan preferensi itu tidak boleh ditimbulkan dalam produk jurnalistik kita kan. Itu yang dilarang malah kan. Nah, artinya ujung tombak, makanya saya katakan ujung tombak netralitas saya tadi di wartawan lapangan ya begitu, Bang.
Artinya ketika nanti produk yang wartawan hasilkan itu sudah miring, ya otomatis ya bakal miring juga ke sananya gitu kan. Artinya wartawan, setahu saya mungkin setahu saya yang di lapangan mungkin dan teman-teman yang merasakan independensi itu sudah dijaga betul lah sama teman-teman jurnalis di lapangan gitu. Dan urusan ketika sudah sampai di sana itu kan bukan bukan kewenangan kita lagi kan. Ya mungkin kita bisa lah protes, melakukan sanggahan ke redaksi gitu kan. Oh ternyata ini yang kita tulis itu faktanya bukan begini loh, kenapa di redaksi begitu? Kita mungkin bisa begitu kan. Kebijakan itu kan di atasnya gitu. Makanya kemudian ketika ada masyarakat yang beranggapan wartawan seenaknya aja segala macam, ya saya agak kurang setuju gitu. Karena ya bagaimanapun yang di lapangan itu kan mereka yang menemukan fakta di lapangan itu gitu. Lu nggak takut dipecat sama media lu? Enggak lah. Enggak ya? Karena menyuarakan kebenaran itu satu hal yang diharuskan ya kan. Bijaknya itu kan. Itu guys sudah terjawab ya bahwa independensi jurnalis di lapangan itu Iqbal memastikan itu sudah terjaga. Kecenderungan mereka terhadap salah satu capres itu adalah manusiawi karena mereka juga punya hak pilih. Tetapi ketika tone-nya bunyinya di media itu berbeda, itu sudah bukan kuasa dari wartawan yang di lapangan. Kira-kira begitu ya. Bang. Saya hanya ingin mengatakan guys bahwa ketika Anda mau membagikan satu informasi, sebaiknya koreksi dulu informasi itu, apakah benar atau tidak, apakah berita-berita yang disampaikan itu hoax atau bukan. Karena wartawan yang benar, yang bekerja di lapangan, itu mereka hanya menulis sesuatu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Betul. Bukan bukan apa sih istilahnya itu? Hoax, bukan tidak juga mengada-ngada. Dan begitu dia guys. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Iqbal untuk Anda semua ini memberikan satu pencerahan bahwa tudingan Anda misalnya media itu nggak fair itu tidak juga semuanya benar, tetapi satu kuncinya bahwa media juga industri yang hal yang berbentuk pendapatan itu menjadi salah satu ukuran. Betul. Satu lagi bang. Apalah? Media itu industri, tapi buruhnya di bawah UMK, gitu kan? Iya. Nah, iyalah. Ya Allah, lu bener nih. Lu berani ngomong gitu? Berani lah, berani nggak apa-apa. Itu kan suara buruh kan. Kita ya sama aja kan dengan buruh-buruh yang lain. Kita buruh media. Nah, yang gue heran itu gini, Gipal. Jadi panjang nih gue ngobrol. Wartawan memberitakan soal demo buruh yang menuntut UMK. Iya. Sementara wartawan gajinya di bawah UMK gak ada yang memperjuangkan. Iya. Gimana itu? Jadi kayak itu bang, kayak direktur yang mungkin gajinya kecil gitu ya, tapi posisi dia direktur gitu loh bang. Dia kalau demo itu gimana ya, thanksin gitu ya, kayak gengsi gitu ya kan. Wartawanku demo katanya, mintanya apa emang? Demo biasanya kan wartawan demo kebebasan pers, soal apa segala macam, minta naik gaji kan agak lucu juga sebenarnya. Oke. Ini suara hati guys, suara hati buat para pemilik media, saya pikir nih. Suara hati para wartawan guys. Ini penting buat juga perusahaan media. Iqbal menyebutkan tadi bahwa media itu menjadi industri, tetapi kok gaji wartawannya malah di bawah UMK. Jadi ini catatan buat para perusahaan pers bahwa garda terdepan perusahaan media adalah wartawan. Wartawan sudah menjaga netralitas, wartawan sudah menjaga independensi, wartawan sudah menjalankan kode etik wartawan, tetapi pada akhirnya tone beritanya itu adalah
yang menentukan di atasnya. Cocok. Dia yang di lapangan, dia yang berjibaku, panas-panasan, hujan-hujanan, tetapi tidak demikian nanti tune-nya gitu ya. Jadi poinnya adalah ya perusahaan media perhatikan dong wartawannya. Iya. Sama itu kan Bang, sama itu iya. apa jam kerjanya kan Jam kita kan nggak ada jam Nggak ada kerja jam kan. kerja. Iya. Lu baru pulang, baru akan memegang peristiwa. anak, ada peristiwa di telepon lu langsung pergi. Meluncur kan gitu, iya. Mau jam berapa aja. Iya. Tapi gajinya nggak naik. udahlah itu nanti Bal soal Next ya. Iya. Soal gaji wartawan yang di bawah UMK itu satu saat itu harus menjadi pembahasan khusus. Iyalah, harus isu Isu dibesar itu. Isu besarnya adalah wartawan tidak sejahtera. Iya. Kurang sejahtera. Thread aja netes doang. Itu benernya. Itu kalau makin jauh nanti dipecat. Oke. Terima kasih guys obrolan santai hari ini. Yang pasti poinnya saya yakin Anda sudah mendapatkan ya bahwa apa yang dikatakan Iqbal tadi adalah pelaku di lapangan memang begitu kenyataannya. Soal gaji yang di bawah UMK itu nanti kita akan bahas kemudian. Terima kasih Bang. Siap Bang. Thank you. Thank you Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.